Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Wulan, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Sari Wulan, saya ucapkan terima kasih sudah mampir di podcast kami. Ini adalah salah satu programnya Bawaslu untuk edukasi kepada masyarakat, yaitu Baper Bawaslu Passer Podcast ya. Saya perkenalkan sedikit ya, Mbak Sari Wulan ini nama lengkapnya itu adalah Mbak Sari Wulan. Terus kemudian beliau ini adalah alumni SKPP Nasional tahun 2020 di Bogor. Iya. Ya, tahun 2020 di Bogor. Karena sekarang ini mau ada program lagi SKPP dasar yang diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, dan Passer adalah tuan rumahnya. Iya. Nah, saya ingin mengulas sedikit tentang SKPP yang Mbak Wulan ikuti selama di Bogor itu. Saya yang ingin saya tanyakan itu tujuan dari SKPP itu apa dulu Mbak? Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke tujuan SKPP, kan kebanyakan orang nggak paham nih SKPP itu apa. Nah, SKPP itu kan ya sejenis kayak sekolah, sama seperti sekolah-sekolah yang lainnya, sekolah dasar, sekolah SMP dan menengah atau jenjang lainnya. Nah, jadi sekolah itu berbasis tentang pengawasan pemiluan itu. Jadi tujuannya itu ya memahami pengawasan partisipatif, terus karakter demokrasi dan juga sejarah pemilu. Oh, itu berarti salah satu tujuan dari SKPP ya. Iya. Kalau misalkan diambil luas lagi ya, SKPP itu menjadi kader pengawasan atau menjadi kader pengawas partisipatif gitu Iya. ya. Nah, terkait Mbak mengikuti SKPP, pertama itu Mbak ikut SKPP dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Pasir secara daring waktu itu ya. Iya. Terus kemudian Mbak ikut, saya manggilnya Mbak atau Wulan aja nih? Kayak agak-agak tua gitu ya? Iya, agak tua gitu ya. Kak Wulan aja ya. Iya. Ya. Jadi Kak Wulan ini pertama ikut SKPP secara daring di Iya. Kabupaten Pasir. Terus kemudian itu di tahun yang sama, tahun 2020. Tahun Iya. 2020 ya? Iya. Terus kemudian ikut lagi menjadi nasional. Nah, apa sih yang dilakukan di sana, Mbak? Nah, dalam artian itu secara umumnya ngapain aja sih di sana itu di waktu di Bogor itu selama 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Ngapain aja sih di sana itu, Mbak? Selama 2 minggu itu saya pertama kali datang itu ya mencocokkan diri sama yang lain. Cocokin apa nih? Misalkan kan di luar daerah nih, Oh, kan perkenalan berbeda ya, ya, perkenalan. perkenalan. Jadi ya dalam satu ruangan, satu kamar itu mencocokkan diri ke orang yang baru dikenal. Cocok. Selanjutnya di hari selanjutnya itu kami melakukan outbound. Outbound itu Outbound, ya? iya, outbound. Seru-seruan gitu sama teman-teman yang lain seluruh provinsi. Ya. Nah, selanjutnya Ada berapa provinsi itu waktu itu, Mbak? ada 1, 2, sekitar 5-6 provinsi. 6 provinsi ya. Iya. Tetapi di dalam provinsi itu ada beberapa kabupaten Kabupaten, kotanya iya. ya. Mbak dari Pasir. Terus Mbak lanjut. Terus selama 2 minggu itu banyak ya pengalaman, terus materi-materi yang diberikan oleh Yang diberikan Iya. oleh Bawaslu RI terkait Iya. materi-materi, mungkin materi-materi tentang kepemiluan, demokrasi itu iya. ya. Nah, salah satu yang Mbak ingat itu terkait materi. Berarti itu kan salah satu yang didapatkan oleh kita, oleh Iya. peserta SKPP ini gitu kan. Yang pertama itu materi. Salah satu Mbak sebutkan materi yang materi yang diberikan oleh Bawaslu RI waktu di Bogor, Mbak, materinya, Mbak. Itu yang tentang ini sih yang paling saya inget nih, kerelawanan. Kerelawanan. Iya. Relawan apa, Mbak? Relawan demokrasi. Oh, relawan Iya. demokrasi. Terus Karena kalau kita SKPP ini kayak ini ya, kerelawanan kita terhadap pandangan-pandangan kita yang ada di Indonesia ini demokrasinya seperti apa. Karena memilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas itu ya melalui kita ini.
melalui anak-anak muda Iya. yang dikader menjadi kader pengawas partisipatif ya. Yang tadi menjadi seorang relawan. Terus kemudian yang kedua itu saya mau tanya lagi Mbak. Kita mendapatkan materi terkait kerelawanan gitu kan. Terus kemudian apalagi pengalaman apa aja yang Mbak dapatkan, Kawulan dapatkan waktu di Bogor itu Mbak? Pengalamannya Kak? Pengalamannya tuh ya itu tadi banyak materi itu dan kita itu yang awalnya nggak tahu perundang-undangan tentang kepala desa menjadi tahu ini pelanggaran apa aja, kode etik apa aja yang selama ini dilakukan itu menjadi tahu, sehingga ketika kita sudah mendapatkan materi tersebut di lapangan kita udah action nih ke masyarakat. Ke masyarakat. Iya. Berarti setelah lulus action ke masyarakat ya. Iya. Ya tarik ke belakang dulu, Mbak. Tadi pengalaman, apakah di sana itu cuman materi doang gitu kan? Materi, kalau misalkan kita materi doang itu, Mbak, secara manusiawi gitu kan. Iya. Kita materi doang nih. Pasti akan ada suntuknya gitu. Iya kan? Apakah di sana itu ada materi atau ada tadi ada outboundnya gitu? Iya. Apakah ada selang-seling gitu materinya itu, materi kepemiluan, terus kemudian di hari-hari terakhir itu kita outbound atau gimana itu Mbak? Kalau di hari akhir itu kita bersenang-senang sih karena tempatnya tempat wisata, tempat wisata ya. Ya, terus ndak cuma materi toh, ada ice breakingnya. Jadi kita itu diajarkan manajemen waktu dan juga menghandle keegoisan antara satu peserta. Berarti ada dibentuk tim. Iya, ada dibentuk. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini harus bekerja sama. Kita harus menyingkirkan keegoisan kita ya. Baik Mbak, tadi kita silahkan diminum dulu Mbak. Iya. Kita santai saja Iya. ya. Dalam artian saya tadi Mbak dan Kawulan. Jadi terpelilit lah. Saya ya nanti dimaklumi aja. Kawulan ini setelah lulus dari SKPP terus kemudian kembali lagi ke Pasir menjadi seorang kader pengawas partisipatif Bawaslu ya. Dalam artian ada sudah ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Kak Sariwulan ketika melaksanakan atau mengikuti sekolah kader itu. Ketika kembali ke daerah, bentuk-bentuk apa yang harus seorang kader itu yang harus dilakukan gitu untuk terhadap kepemiluan ini. Kan kita gini Pak, kita kan di kader kan untuk menjadi sesuatu kan, untuk menjadi seseorang yang dalam artian ada outputnya, ya kan. Nah, Mbak Sariwulan, Kak Sariwulan ini setelah lulus SKPP terus kemudian kembali ke daerah, bentuk-bentuk partisipatif terhadap pemilihan dan pemilih itu seperti apa Mbak? Walaupun ini masih jauh ya, tetapi ada bentuk-bentuknya seperti apa gitu? Bentuk-bentuknya itu ya awalnya kita datang ke setelah pelatihan dan pendidikan di Bogor kemarin itu kita membentuk komunitas dulu. Bentuk komunitas. Untuk sebagai sebagai kelompok yang untuk sosialisasikan ke masyarakat. Gitu. Komunitas ya, komunitas kepemiluan lah ya. Terus dan juga menggait pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Pasir, mensosialisasikan di setiap daerah-daerahnya. Di setiap daerah berarti kita rekrut nih, misalkan kebetulan kan di Kabupaten Pasir ini ada sekitar 20 peserta, berarti nanti Mbak gabung dengan nantinya ya. Dalam artian alumni SKPP di Kabupaten Pasir di tahun 2020 itu sekitar ada 11 orang, berarti Mbak rembuk lagi terus kemudian menjadikan virus-virus kepada masyarakat luas terkait memberikan edukasi kepemiluan ya. Nah, itu bentuk bentuk partisipasi yang menurut saya
kita harus mengumpulkan orang banyak gitu. Misalkan nih Mbak Kak Sari Wulan ini di Grogol, terus kemudian ada teman alumni SKPP lainnya di Komam. Kan komunikasi kalau misalkan kita ketemu itu agak jauh ya, karena jarak Tanah Grogol dan Komam itu agak jauh. Yang paling simpel partisipasi yang bisa kita lakukan apa, Mbak? Ya dengan media sosial. Dengan media sosial ya. Terus? Dan melalui kayak podcast yang kayak dibikin seunik-unik mungkin, atau ngobrol seputaran demokrasi dan seperti kreatif mungkin lah dibikin kayak gimana sih itu kayak namanya? meme-meme Iya, gitu ya. Seperti itu. Kayak pamflet yang pamflet. Isinya itu bisa mengedukasi masyarakat gitu kan. Oke, Kak Sari Wulan, tadi kita sudah berbicara terkait kegiatan SKPP nasional selama di Bogor itu selama 2 minggu ya. Terus kemudian kita juga sudah berbicarakan terkait bentuk partisipatif setelah lulus dari SKPP ini. Nah, ini Pasir menjadi tuan rumah SKPP dasar yang diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Di antaranya ada Kabupaten Pasir, Kabupaten PPU, Penajam Pasir Utara, dan Kota Balikpapan. Pasir mendapatkan kuota 20 peserta. Harapannya Mbak untuk teman-teman SKPP yang saat ini akan di hari Senin tanggal 6 itu akan pembukaan, terus kemudian dia akan selama 3 hari itu melaksanakan kegiatan sekolah kader itu. Harapan untuk kawan-kawan itu, Mbak? Ya harapannya sih setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan ini, teman-teman mengayomi masyarakat untuk pengawasan partisipatifnya di pemilu yang akan datang. Dan juga harapannya sih mengkader melalui komunitas basis masyarakat untuk menjaga kepercayaan masyarakat, karena pemilu ini sangat penting untuk memilih pemimpin yang berintegritas, dan juga pemilih yang cerdas itu akan melahirkan pemimpin yang cerdas. Oh gitu ya. Ya berarti, semoga ikhtiar kita bersama mewujudkan kenyataan ini, dan juga selalu semangat dalam bersama rakyat awasi pemilu. Gitu. Ya. Itu slogan Bawaslu. Iya. Berarti saya tarik kesimpulan itu, harapan dari Kak Sari Wulan itu kawan-kawan menjadi seorang pengawas partisipatif ketika penyelenggaraan kepemiluan atau pemilihan itu dilaksanakan, Kak. Itu menjadi virus bisa mengedukasi kepada masyarakat terkait apa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, baik itu peserta pemilu, baik itu pemilihnya, warganya tidak boleh apa, kan yang sering kita gaungkan itu kan yaitu tolak money politik, ya kan, tolak money. Jadi teman-teman alumni SKPT, Kak Sari Wulan berharap, kita semua berharap menjadi virus yang baik yang bisa mengedukasikan kepada masyarakat. Kita lakukan pemilu yang jujur, adil, jurdil ya. Iya, jurdil slogannya ya. Iya, jurdil. Baik, terima kasih Kak Sari Wulan atas waktunya ya. Atas waktunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Jadi teman-teman peserta SKPP yang akan melaksanakan, inilah Kak Sari Wulan, alumni SKPP nasional tahun 2020 yang saat ini dan salah satunya itu dari Kabupaten Pasir. Nah, nanti kita akan lanjut kembali untuk podcast selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih Kak Sari Wulan ya. Sama-sama, jaga kesehatan. Mas. Sampai jumpa kembali. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.